Dan saudara, bagaimana kondisi terbaru dua jurnalis Republika yang ditahan oleh Israel dan langkah apa yang akan ditempuh untuk membebaskan mereka? Telah bergabung bersama kami pemimpin redaksi Republika Andi Muhyiddin. Selamat siang Mas Dio. Selamat siang Mas Imron. Baik Mas Dio, kami tentu turut menunggu bagaimana kabar baik yang akan hadir begitu ya terkait dengan Mas Bambang Nurayono dan juga Mas Todi Badai. Tapi yang ingin kami tanyakan pertama, bagaimana kondisi terakhir dua jurnalis Republika yang dilaporkan ditahan militer Israel? Apakah ada informasi terkini yang disampaikan begitu yang tersampaikan kepada Anda? Baik, kalau kondisi dari kemarin sejak siang hari kami itu putus kontak, gitu ya. Terus tadi malam statusnya confirm bahwa rekan kami itu diculik gitu ya, diintersepsi, diculik. Jadi sampai saat ini pun kami belum bisa dapat informasi mengenai kondisi rekan kami gitu ya. Tapi dari informasi jadi gini, jadi tiap kapal itu dibuatkan semacam WhatsApp group gitu ya untuk dari pihak GPC itu akan terus mengupdate informasi. Nah, tadi pagi kami mendapat informasi bahwa rekan-rekan kami itu dibawa menuju Isdut atau Asdut gitu ya. Itu adalah kawasan di pesisir selatan Israel. Itu sekitar 40 km dari Gaza. Ini adalah pelabuhan terbesar di Israel. Dan biasanya memang intersepsi sebelumnya, penculikan sebelumnya itu para aktivis itu dibawa ke sana. Jadi sementara untuk kondisi sama sekali kami tidak dapat info, hanya mereka ini dibawa kemana, itu aja sementara yang bisa kami informasikan. Oke, Mas Dio, ini sudah berapa lama dua jurnalis Republika, Mas Bambang dan Mas Todi ini bertugas begitu ya ke dalam misi kemanusiaan, dan kapan terakhir kali berkomunikasi dengan mereka? Soal berapa lama, ini sebenarnya misi kedua mereka. Jadi tahun lalu di Global Sumut Flotilla mereka ikut juga, Abeng dan Todi Badai atau Bambang ya, nama aslinya Bambang. Itu sudah ikut sebenarnya misi Sumut Flotilla gitu ya, waktu itu dari Tunisia. Cuma waktu tahun lalu itu mereka tidak ikut berlayar. Lebih ke seremonial di daratan, pelatihan di daratan gitu ya, liputan di daratan gitu ya. Dan waktu itu memang tidak dapat peluang untuk ikut berlayar. Nah, tahun ini dia ikut lagi dan akhirnya bisa ikut berlayar gitu. Okay. Terakhir kami kontak itu di grup kami itu kemarin siang, paling terakhir itu dari Abeng atau Bambang, itu mengirim video SOS pukul 15.20 WIB. Dia mengirim video SOS, jadi video SOS ini memang protokol yang diterapkan teman-teman aktivis, relawan gitu ya. Jadi ketika kapal-kapal tentara Zionis Israel semakin mendekat, mereka menerapkan protokol ini gitu ya. Mereka membuat video seperti tadi yang sudah ditayangkan oleh Kompas TV juga. Dan biasanya setelah itu mereka membuang gawai, smartphone, handphone mereka, alat komunikasi mereka ke laut. Jadi udah bisa dipastikan bahwa memang putus kontak kami dengan mereka begitu setelah membuat video SOS. Jadi itu terakhir kami berkomunikasi. Oke, berarti titik keberadaannya sudah diketahui begitu Mas Dio ya. Lalu seperti apa upaya yang telah dilakukan atau mungkin berkomunikasi dengan pemerintah begitu dalam hal ini Kementerian Luar Negeri? Baik, dari kemarin sore saya sendiri langsung berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, cukup intens kami bicara komunikasinya gitu ya. Dan mungkin kalau nggak salah agak malam kemarin ya, sudah ada rilis juga dari Kemlu yang mengecam keras gitu ya. Dan namun juga rekan-rekan kami dari lembaga kemanusiaan baik di Turki juga di Malaysia, di Command Center Malaysia,
itu juga sudah menghubungi langsung KBRI di negara-negara di sekitar penangkapan atau penculikan gitu ya. Ada dari Jordan, dari Siprus, dari Tunisia segala macam itu udah dikontak dan mereka komit untuk berusaha gitu ya, berusaha untuk membebaskan, memulangkan rekan-rekan kita 9 warga Indonesia yang ada di sana gitu sih. Tadi Anda katakan juga sudah ada upaya untuk berkomunikasi dengan KBRI di sejumlah wilayah. Apakah sudah ada informasi terkini? Belum, jadi saya memang belum langsung berkomunikasi dengan pihak KBRI-nya, tapi semalam ada tim relawan juga yang ada di Jordania itu yang baru beberapa menit mereka bertemu duta besar di Amman, Jordania untuk membahas soal penculikan ini dan mereka bilang mereka komit untuk kemudian nanti membantu apapun daya upaya gitu peluang untuk dilakukan untuk memulangkan dan memang ada 2 kemungkinan ya pemulangan atau deportasi mereka gitu. Pertama adalah jalur laut. Kalau jalur laut itu biasanya dari Tel Aviv diterbangkan ke Turki gitu ya deportasinya. Yang kedua itu bisa lewat darat dari Tel Aviv mungkin bisa masuk ke Jordania. Nah, ketika sampai Jordania ini dari teman-teman relawan maupun dari KBRI udah komit untuk bagaimana akan berusaha untuk menjemput rekan-rekan kita nanti. Gitu sih sementara. Baik, Mas Dio tentu saja kami berharap semoga kabar baik dari Mas Bambang Nurayono, Mas Abeng begitu ya, dan juga Mas Tody Badai segera kita dengar dan dapat meneruskan tentunya misi kemanusiaan ini untuk warga Gaza Palestina dan tentunya dapat kembali secepatnya kembali ke tanah air. Terima kasih atas informasi yang telah Anda bagikan, Mas Andi Muhyiddin, Mas Dio, pemimpin redaksi Republika. Selamat siang. Selamat siang, Imron. Masih di pasar modal